Halo guys, masih bersama kami di SS Aji. Kali ini saya panen cabai di malam hari ya. Tanaman cabai dipanen saat memiliki bobot maksimal, bentuknya padat, dan warnanya merah. Kriteria cabai siap dipanen apabila 80-90% buahnya sudah matang ya guys. Umur panen tanaman cabai pada dasarnya ditentukan 3 hal, yaitu varietas, lokasi tempat penanaman, juga kombinasi pemupukan yang digunakan. Misalnya, dataran rendah dengan dataran tinggi mempunyai selisih umur panen sekitar 10 hari. Tanaman cabai di lokasi yang sama dengan varietas berbeda juga akan menentukan perbedaan umur panen. Cara memetik tanaman cabai yang baik dilakukan dengan meletakkan tangkai buahnya. Bila cabai dipetik tanpa meletakkan tangkainya, ini akan membuat tanaman cabai lebih cepat busuk. Pemanenan cabai dilakukan sekaligus antara cabai yang masak penuh dengan cabai yang 80-90% matang. Lalu simpan keduanya dalam satu wadah guys. Sedangkan tanaman cabai yang terkena penyakit harus ditempatkan pada wadah yang terpisah. Waktu panen tanaman cabai yang baik adalah pada pagi hari guys, sebab pada hari tersebut bobot buah dalam keadaan optimal sebagai hasil penimbunan zat-zat makanan pada malam harinya, dan belum banyak mengalami penguapan sehingga kita bisa mendapatkan cabai yang lebih segar serta berkualitas baik guys. Dilansir dari laman resmi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura atau hortikultura.litbang.pertanian.go.id, cabai rawit atau Capsicum fruitenses termasuk dalam famili Solanaceae dan merupakan tanaman berumur panjang atau menahun. Cabai rawit dapat hidup selama 2-3 tahun apabila dipelihara dengan baik dan kebutuhan haranya tercukupi. Dilansir HQ, cabai rawit mengandung capsaicin yang membuatnya berkhasiat untuk kesehatan guys. Capsaicin inilah yang membuatnya terasa pedas. Semakin tinggi kandungan capsaicin akan semakin pedas rasanya. Secara medis, cabai rawit telah lama digunakan sebagai bagian dari pengobatan alternatif atau herbal guys. Manfaat cabai rawit beragam, mulai dari menurunkan tekanan darah hingga menekan rasa lapar. Baik untuk sistem pencernaan, kandungan dalam cabai rawit mampu melindungi pencernaan dari infeksi, memaksimalkan produksi cairan pencernaan, serta membantu distribusi enzim ke perut. Baik untuk metabolisme tubuh, kandungan capsaicin dalam cabai rawit membantu memaksimalkan pembakaran kalori. Proses ini disebut diet induced thermogenesis yang membantu memaksimalkan metabolisme seseorang, mengurangi nafsu makan dan merasa kenyang lebih lama. Kandungan capsaicin berpotensi menurunkan tekanan darah. Kandungan capsaicin dapat meredakan nyeri apabila diaplikasikan langsung ke kulit. Potensi sembuhkan penyakit autoimun psoriasis, menurunkan resiko terjadinya kanker. Kandungan capsaicin dapat membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker guys. Kandungan nutrisi cabai rawit tak hanya bermanfaat untuk kesehatan. Cabai rawit juga populer digunakan sebagai bumbu masakan. Kandungan nutrisi dalam 1 sendok makan atau 5 gram cabai rawit adalah kalori sebanyak 17, lemak sebanyak 1 gram, karbohidrat 3 gram, serat 1,4 gram, protein 0,6 gram, vitamin A 40%, angka kecukupan gizi atau AKG, vitamin E 8%, vitamin C 7%, vitamin B6 6%, vitamin K 5%, mangan 5%, potasium 3%, riboflavin 3% guys. Di sini pupuk yang kami gunakan adalah kotoran ayam yang sudah kami fermentasikan dan kohe kambing yang sudah kami fermentasikan.
Untuk kotoran ayam kami campur dengan sekam mentah. Sudah itu dijemur dan langsung bisa diaplikasikan. Kotoran ayam memiliki unsur hara yang tinggi guys. Kadar nitrogen, fosfor, dan kalium dari kotoran ayam sangatlah tinggi. Jika dibanding kotoran-kotoran hewan lainnya, kotoran ayam mempunyai kandungan hara yang tertinggi. Hal tersebut karena bagian cair dan bagian padat dari kotoran ayam tercampur menjadi satu. Jika kotoran ayam itu berasal dari peternakan yang alasnya sudah ada sekam-sekamnya, sudah bercampur dengan sekam-sekam, langsung digunakan saja. Itu bisa kok guys. Namun untuk kotoran ayam utuh yang tidak tercampur sekam, kamu perlu mengolahnya terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai pupuk. Kotoran ayam yang masih utuh perlu kamu kumpulkan terlebih dahulu sampai jumlahnya banyak. Setelah terkumpul, kotoran ayam perlu diangin-anginkan sampai membuatnya agak mengering, sehingga mengurangi kandungan nitrogen yang tinggi. Mengeringkan kotoran ayam juga bermanfaat untuk dekomposisi atau proses perubahan secara fisik maupun secara kimiawi. Setelah itu, kotoran ayam bisa langsung digunakan. Dan untuk pupuk yang kedua, kami gunakan kotoran kambing. Manfaat kotoran kambing dapat meningkatkan kapasitas tukar kation tanah guys, menggemburkan dan menyuburkan tanah, meningkatkan produktivitas tanaman, serta meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Penyediaan hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, dan mikro seperti zinc, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan besi. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, penambahan kompos kotoran kambing akan meningkatkan rasio organik pada tanah yang mana dapat membantu tanah menyimpan air dan membantu proses aerasi serta memasok mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan inilah hasil panen untuk malam hari ini guys, dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda semuanya sehat selalu, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.